Baik, selamat malam untuk kita semua. Salve, Salam. Yang berbahagia malam hari ini Ibu Maria Ayusta Avianpa SPD dan juga anak Ernesta Avianpa SPD, juga Bapak Matius Bulet Ujan bersama dengan anak Gian, serta Bapak Antonius Avianpa dan Oma Bernadetta Modernasi, serta kakak dan adik dari Ibu Yusta, Bapak Ibu umat sekalian, undangan kakak ibu saudara yang kami kasihi, juga Romo Ade Ujan yang kami hormati. Syukur bagimu Tuhan, itulah ungkapan rasa terima kasih dan syukur dari Ibu Yusta dan juga anak Esta, di mana Ibu Yusta boleh menerima SK P3K sebagai guru P3K, juga anak Esta yang telah diwisuda di Undana sebagai seorang sarjana peternakan. Dengan demikian malam hari ini kita semua diundang untuk kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa dengan kebersamaan kita malam hari ini, dengan doa-doa kita, Tuhan akan memberkati seluruh niat dan perjalanan hidup dari Ibu Yusta dan juga keluarga Bapak Bulet untuk hari-hari hidup yang akan datang. Dengan demikian mari kita siapkan hati untuk memulai dengan perayaan misa malam hari ini. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Para kudus bergembira di surga sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia sehingga kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam, salve untuk kita semua. Ibu Yusta dan adik Ernest yang berbahagia, keluarga Bapak Bulet, Ibu Bapak, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Salah satu ungkapan keberimanan orang Kristiani adalah menaikkan puji dan syukur. Ini pun beralasan karena dalam keyakinan pribadi disadari bahwa semua yang dialami, baik itu keberhasilan ataupun seluruh perjalanan hidup yang dialami, adalah anugerah dan kasih Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh kedua saudari kita, atas kebaikan dan cinta Tuhan yang dilimpahkan kepada mereka, terutama Ibu Yusta yang telah memperoleh pekerjaan sebagai pegawai P3K, juga adik Ernest yang telah menyelesaikan masa pendidikannya. Kita bersyukur bersama dalam perayaan Ekaristi ini,
Sembari kita mohon doa dua santo pelindung yang hari ini kita rayakan pestanya, yaitu Santo Cornelius dan Cyprianus. Dalam perjalanan hidup kedua santo ini, mereka terus bergulat dengan berbagai hal yang menentang terutama perkembangan ajaran Katolik Kristiani. Dan tantangan-tantangan itu mereka lewati dengan penuh ketabahan. Kita juga berdoa dalam perayaan Ekaristi Syukur ini, agar kedua saudara kita yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini juga terus tabah menemukan atau menjalani masa-masa kerja mereka. Juga mereka kuat ketika mereka harus berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam pekerjaan. Untuk itu marilah kita dengan rendah hati di awal perayaan syukur ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun atas dosa dan salah kita. Saya mengaku pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Kasihani kami, Imam Agung Pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maharangi, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Di surga Kita puji Allah dengan suara yang meriah, puji Raja surga dan dunia. Kemuliaannya tak terhingga sampai ke batas dunia. Luhurkan Allah Maha Besar, agungkan nama Tuhan, sembahlah perkasa sepanjang masa. Pujilah Bapa di surga, pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, domba Allah penebus dosa dunia. Mari kita puji Tuhan dengan suara yang meriah, puji Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita puji Allah dengan
Raja yang meriah, puji Raja surga dan dunia. Kemuliaannya terhingga sampai ke atas dunia. Luhurkan Allah Maha Besar, agungkan nama Tuhan, sembah Allah perkasa sepanjang masa. Bila berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaran mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Limpahkanlah rahmat-Mu bagi kedua saudari kami, Ibu Ayusta dan adik Ernest, dalam karya-karya dan tugas mereka di hari-hari yang akan datang. Berkatilah juga keluarga Bapak Matias Bulet Ujan dalam segala kebersamaan hidup mereka. Bimbinglah mereka selalu dengan cinta dan kebaikan-Mu, agar nama-Mu senantiasa dipuji di dunia ini, kini dan sepanjang masa. Amin. Di Korintus. Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kalian, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Pertama-tama, aku mendengar bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antaramu. Hal itu tidak sedikit banyak aku percaya. Memang perpecahan harus ada di antara kalian, supaya nyatalah siapa di antara kalian yang tahan uji. Apabila kalian berkumpul bersama-sama, ternyata berkumpulmu itu bukan untuk perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, masing-masing memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kalian tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kalian mau menghina jemaat Allah dan membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang akan kukatakan kepadamu? Memuji kalian dalam hal ini pastilah tidak. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucapkan syukur atasnya, Ia memecahkan roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku." Demikianlah pula Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Wartakanlah Tuhan sampai Ia datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar, bibirku tidak terkatup, Engkau tahu itu ya Tuhan. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang.
Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongannya, katanya, sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Maka pergilah Yesus beserta mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia akan pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia akan datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakan. Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak, Yesus mengikutinya, ia berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapatkan hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Yang terkasih, kita ada dalam perayaan syukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kedua saudari kita, Ibu Ayusta dan adik anak Ernesta. Tentunya syukur ini tidak berakhir hanya dengan sebuah ungkapan semata atas kebaikan Tuhan, tetapi sebenarnya ungkapan syukur itu harus terus menjalar dan membekas di hati orang-orang yang mengucapkannya. Dan untuk itu memang kita perlu kembali meneliti atau merefleksikan apa yang menjadi pesan Injil malam hari ini. Bahwa orang ini tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai hal yang istimewa. Dia tidak pernah menunjukkan kesombongan karena kebangkatan, tapi dia menunjukkan satu nilai Kristiani yang harusnya menjadi pegangan bagi kita semua, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati itu memang gampang diucapkan. Kerendahan hati juga satu cara hidup yang terbuka kepada banyak orang tanpa embel-embel kepentingan atau keinginan menguasai orang lain.
Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, ketika Ibu Yusta mendapat berkat jabatan dalam pekerjaan sebagai P3K, pasti ucapan syukur. Tetapi bisa jadi menunjukkan sebuah kerendahan hati bahwa apa yang dia dapat itulah anugerah terbesar dari Tuhan baginya. Para peserta didik yang akan ia layani dalam tugas pelayanannya sebagai seorang guru. Kalau tidak, memang syukur itu hanyalah sebuah ungkapan bibir semata. Tapi hendaknya syukur ini berkelanjutan dalam karya-karya konkret, yaitu karya pelayanan sebagai seorang guru yang melayani dengan kerendahan hati. Adik Esta juga telah menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang sarjana. Sebagai seorang intelektual, kesombongan bukanlah menjadi hal yang harus, tetapi juga belajarlah dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Artinya ketika kita telah memperoleh ijazah sebagai seorang sarjana, hendaknya kita lebih rendah hati dengan kemampuan intelektual yang telah diasah dalam bangku pendidikan. Memang kita juga harus berani membagi ilmu dengan rendah hati kepada banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, bersamaan dengan syukur keluarga ini, gereja juga merayakan pesta Santo Cornelius dan Cyprianus. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa dua santo ini digabungkan dalam satu hari yang sama? Biasanya satu orang kudus dengan satu hari peringatan. Misalnya Agustinus itu tanggal 28 ya, Santa Monica 27. Kedua punya cara pelayanan yang kemudian menjadi martir dengan cara yang sama. Juga tidak sebenarnya. Tetapi ada nilai yang mau ditunjukkan gereja kepada kita yang harus menjadi teladan bagi kita yang mengimani para kudus sebagai orang yang telah lebih dahulu mengimani Kristus secara konsisten. Cornelius itu seorang paus ya, pada tahun 251. Ia memberikan diri dalam pelayanan secara total, walaupun penganiayaan mengancam nyawanya. Sedangkan Cyprianus adalah seorang uskup yang berkarya atau hidup tahun 249. Ia sangat giat menekankan pentingnya kasih sebagai pemersatu gereja. Seorang paus dan seorang uskup memberikan teladan kepada kita. Cornelius dipilih menjadi orang kudus karena giat dan tekunnya menjaga nilai-nilai hidup Kristiani. Ini pun hendaknya menjadi teladan dan pembelajaran bagi kita. Bila kita sudah diberikan tugas, apakah itu sebagai P3K atau sebagai pegawai atau kerja apa saja, hendaknya kita kerja dengan total ya. Banyak orang Katolik yang hanya mau jabatan. Setelah sudah dapat jabatan, pemalas, masuk kerja juga alpa, kerja belum jam keluar sudah keluar. Ini yang tidak dianjurkan oleh gereja kepada orang-orang Katolik yang mengimani Kristus yang mengajarkan tentang totalitas pelayanan. Tapi kenapa kita yang sudah dianugerahkan pekerjaan itu, kita mempermainkan pekerjaan sesuka hati kita? Kerja asal-asalan, yang penting tiap bulan terima gaji, uang masuk rekening. Sekarang akhirnya pemerintah dan apa menilai kinerja ya, absen pakai sidik. Itu cara-cara karena kita tidak dewasa, tidak total dalam pekerjaan. Makanya untuk membatasi kita punya mentalitas yang tidak bagus ini,
maka pemerintah pakai cara-cara supaya pekerjaan itu terkontrol. Itu pun masih banyak dari kita yang izin sana, izin sini, alpa sana, alpa sini. Kerja mau datang jam berapa terserah. Nanti suruh orang lain, kamu jempol ke saya di situ Atau kamu isi saya punya absen di situ. Nanti saya jam 1 lagi 5 jam 1 mau keluar baru saya sampai. Mental ini sebagai orang Katolik kuat karena para kudus telah mengajarkan kepada kita bagaimana memulai hidup dengan pekerjaan yang total dan giat. Ini melekat pada hidup kita. Jangan sampai kita orang Kristen ini yang menjadi contoh untuk kemalasan, contoh untuk apatis, contoh untuk selalu berontak, contoh untuk selalu mengeluh, contoh untuk selalu hanya tunggu kita punya berkat itu saja. Tapi giliran mau kerja, dia orang pertama yang bangun lari. Ini nilai yang harus kita buang sebagai pemimpin. Yang kedua, yang diajarkan oleh Santo Ciprianus, yaitu ketekunan dan ketabahan menghadapi banyak tantangan dalam pekerjaan. Nah, ini yang banyak kali kita tidak kuat. Dapat tugas sedikit lebih berat dari pimpinan mulai mengeluh, kok saya terus. Padahal kita dituntut satu nilai dalam hidup, yaitu tahan uji. Orang yang tahan uji, ketika dia mendapat tantangan, dia lebih giat. Ketika dia mendapat kesulitan dalam bekerja, dia lebih bersemangat untuk mengalahkan kesulitan itu, bukan lari dari kesulitan itu. Inilah nilai-nilai hidup yang perlu kita belajar dari para santo santa. Sembari kita juga tentunya terus memohon doa-doa mereka bagi kita yang mengimani Kristus, agar kita juga teguh berdiri dengan memegang nilai-nilai Kristiani dalam setiap karya hidup kita. Ini baru orang Kristiani, karena cara hidup yang mampu menantang arus, yang juga mampu melawan tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Bukannya dengan mengeluh, bukan pula dengan lari dari tugas, tetapi tekun ada dan berjuang untuk menyelesaikan itu dengan total. Marilah saudara-saudari belajar dari kedua santo ini, Cornelius dan Ciprianus. Kita juga belajar tekun dalam bekerja, giat, dan tidak pernah mengeluh dalam pekerjaan kita, sembari kita berani menghadapi tantangan-tantangan yang terus datang silih berganti dalam tugas dan pekerjaan serta hidup kita. Amin. Saya bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam agar mampu memimpin umatnya berkat doa, pendalaman dan penghayatan iman mereka. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang sederhana yang tiap-tiap hari melaksanakan tugas mereka tanpa menonjolkan diri dan disebut-sebut orang lain, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang bertekun dalam amal kebaikan tanpa menonjolkan diri, dan semoga mereka menjadi teladan bagi sesamanya. Marilah kita mohon. Bagi Ibu Yusta dan adik Ernesta, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan rahmat dan berkat-Mu bagi kedua saudari kami ini. Limpahilah mereka rahmat
semangat, kekuatan, dan ketekunan dalam hari-hari hidup dan pekerjaan mereka yang akan datang. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa yang Maha Kudus. Bantulah kami agar kami juga mampu belajar dari kedua santo yang kami rayakan pestanya hari ini, Cornelius dan Cyprianus, agar kami semakin giat bekerja dan tekun dalam karya-karya kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, itulah doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan dan Bunda Maria atas keberhasilan SKP 3K Ibu Maria Ayusta Alfaenpa, juga wisudanya anak Agnesta Alfaenpa. Juga terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Antonius dan juga Mama Bernadetta yang telah menyekolahkan kedua anak ini, juga kedelapan saudara sampai meraih rencana. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan Mama agar mereka sehat selalu dan bahagia bersama anak-anak dan menantu serta cucu-cucu. Kita juga mohon istirahat kekal bagi arwah kakek Mikael Hale, nenek Maria Abu, kakek Aloysius Neo, nenek Katarina Rafu, kakak Berna Benedictus Alfaenpa, anak Brigita Usboko, rumpun keluarga Alfaenpa dan Monen Nasib, juga kakak Petrus Bulet Ujan, nenek Marta, kakak Matius Liko Duan, nenek Marta Barek Lagaor, Mama Agnes Bali Duan, Mama Sister Dominika Clara Ujan, serta rumpun keluarga Ujan Lamat Duan Lagaor. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan persembahan ini kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putramu yang dengan sengsara dan wafatnya mengantar kami memasuki kehidupan, di mana Engkaulah cahayanya bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Engkau menjadikan segala sesuatu, Dia yang Kau utus pada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dan Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita, untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kalian maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, bergemalah seluruh bumi. Terpujilah yang datang demi Bapa, kudus, kudus di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa di surga. Terpujilah yang Maha Kuasa, yang pencipta alam dan jagat raya. Terpujilah di dalam surga. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, bergemalah seluruh bumi. Terpujilah yang datang demi Bapa, kudus, kudus di dalam surga. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Hieronymus serta Uskup Emeritus Petrus Turang serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lama. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagi-Mu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling membagi damai. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan Tuhan. Ya, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
atasnya kami ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kami pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas cahaya yang telah Kau nyalakan di tengah-tengah kami dalam diri Yesus saudara kami. Dia telah berkenan kehilangan nyawanya untuk memperoleh kami sekalian bagi kebaikan dan kemanusiaan. Semoga semangatnya menguasai kami agar segala tingkah laku kami semakin mendekatkan kedamaian. Sebab itulah panggilan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, terutama keluarga yang kita kunjungi, Ibu Ayusta dan anak Ernesta dan seluruh keluarganya, semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi syukur bersama keluarga Bapak Bulet Hujan sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam.